Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade. Tepatnya untuklah episode 119, dan kemungkinan ya untuk episode kali ini, kompetisi jadi Jenderal Iblis akanlah dimulai. Tetapi untuk Jenderal Mulihai tampaknya tidak memiliki peluang untuklah menang. Justru dia berharap besar kepada Wang Lin. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Singkatnya, hari yang telah ditunggu-tunggu para Jenderal Iblis, Jin Wushu sebagai panitia dalam kompetisi ini langsunglah memanggil beberapa wakil komandan. Terutama untuklah wakil komandan yang kita panggil saja sebagai Panglima, di sana ada Panglima Huang dan Panglima Xuan. Mereka berdua ini memiliki perselisihan. Panglima Huang tahu kalau Panglima Xuan ini sebentar lagi akanlah dipromosikan. Tetapi mengapa dia mengkerutkan keningnya seakan-akan ya kalau kompetisi ini akanlah merugikan dirinya? Jawaban dari Panglima Xuan ya, kalau dia tidak perlu memikirkan dirinya. Lebih baik perhatikanlah dalam kompetisi ini, banyak sekali bintang-bintang yang sedanglah naik daun. Lalu mereka menyambut kedatangan dari Kaisar Iblis. Tetapi Kaisar Iblis sama sekali tidaklah muncul. Lantas Jin Wusun memberitahu dengan sebuah token kalau untuk saat ini ya Kaisar Iblis sedanglah menjalani tugasnya. Jadi untuk kompetisi ini akanlah dipegang sepenuhnya oleh para wakil komandan. Begitu juga dengan dirinya ya, karena Jin Wushu adalah antek-antek dari Jenderal Mo Fei. Padahal untuk Kaisar Iblis sebelumnya pernah bertemu dengan Wang Lin, tetapi ya diacukan guys, pasti dari kalian ada yang sadar. Dan peraturannya sangatlah simpel, siapa yang bisa bertahan, maka mereka akanlah terus bertarung dan bertarung. 4 pemenang akanlah langsung maju ke babak kedua. Dan untuk peraturan selanjutnya sangatlah tidak masuk akal. Bagi para ras iblis dipersilakan untuk menghabisi orang-orang yang berasal dari luar. Dan untuk orang luar tidak diperbolehkan untuk menghabisi para ras iblis. Jadi ya, seperti Wang Lin tidak akan bisa menghabisi Xi Xiao ataupun Jenderal Mo Fei. Tetapi sebaliknya, Jenderal Mo Fei, Xi Xiao diperbolehkan untuklah menghabisi nyawa dari Wang Lin. Begitu ya guys. Dan untuk pembuka kompetisi, Xi Xiao akanlah melawan Jenderal Mu Yun. Tetapi ya, hanya dengan satu serangan saja, Jenderal Mu Yun langsunglah kalah. Yang haruslah digantikan dengan asistennya. Sebut saja seperti itu ya. Dan dia berasal dari luar. Dan inilah kesempatan bagi Xi Xiao untuk unjuk kekuatannya dengan cara menghabisi nyawanya. Dan Xi Xiao secara terang-terangan ya langsunglah menantang Jenderal Mulihai dan juga meremehkan kemampuan dari Wang Lin. Ya, nanti juga akan dibantai sih. Lantas untuk Wang Lin yang diremehkan oleh Xi Xiao, dia pun langsunglah tersenyum. Tetapi ya untuk Jin Wushu langsunglah menengahinya. Karena Xi Xiao tidak bisa untuklah menantangnya. Masih ada ronde berikutnya guys. Lalu untuk ronde berikutnya, Wang Lin langsunglah ditunjuk. Panglima Xuan yang melihatnya langsunglah begitu antusias. Tetapi ya untuk Panglima Huang yang tidak tahu menau, menganggap Wang Lin jauh lebih lemah daripada lawannya yang disebut sebagai Fang Yao. Karena dia adalah Jenderal Iblis. Tetapi ya Panglima Xuan berkata, jika dia tidaklah bisa menilai seseorang, lebih baik diam saja. Dan dia menantang kepada Panglima Huang, jika Feng Yao menang dalam pertandingan ini, maka pasukannya akanlah diberikan kepada Panglima Huang. Tetapi jika Wang Lin berhasil sampailah puncak kompetisi, maka pasukan Huang haruslah menjadi miliknya. Siapa sangka Panglima Huang langsunglah menerima tantangan tersebut. Dan mereka sepakat untuklah bertaruh. Ya, abang udah rugi sih bang. Untuk lawannya ya, sebagai Jenderal Iblis,
Dia tahu adanya peraturan orang luar tidak bisa untuklah menghabisi nyawanya. Jadi ya, mau dia bertarung sekuat tenaga, peraturan tetaplah peraturan. Iya, itu sih peraturannya. Tetapi yang lu lawan adalah Wang Lin. Tidak mungkin dia menuruti peraturan semacam itu. Dan dia langsunglah mengancam Wang Lin dengan peraturan tersebut. Jika dia menyakitinya, maka Wang Lin akanlah mendapati hukuman mati. Tetapi ya Wang Lin membalas, dia sama sekali tidaklah peduli. Mendengar itu ya, Jenderal Iblis menjadi begitu ketar-ketir dan pertarungan dimulai. Hanya dengan beberapa gerakan saja, tangan kanannya langsunglah terputus. Tidak sampai di situ ya, Wang Lin langsunglah menghancurkan kultivasinya. Dia tidak berniat untuklah menghabisi nyawanya ya guys, karena peraturan tetaplah peraturan. Tetapi ya, Jin Wusun sungguhlah tidak terima. Karena ini sama saja seperti melanggar peraturan. Menghancurkan kultivasi sama saja ya menghancurkan nyawa seseorang. Tetapi Wang Lin membalas, peraturannya kan tidak diperbolehkan untuk menghabisi, bukan menghancurkan kultivasi. Jadi ya lawannya masihlah hidup. Alhasil, Jin Wusun haruslah termakan dengan peraturannya sendiri. Bahkan ya, untuk penolong atau asistennya juga langsunglah menyerah. Alhasil, ronda ini dimenangkan oleh Wang Lin. Dan esok harinya, Wang Lin juga mendominasi. Dengan begini ya, pihak dari Jenderal Mo Lihai akanlah melaju ke babak kedua. Dan kompetisi tahap pertama telah berakhir. Mereka diberikan waktu istirahat untuklah memulihkan kekuatan dalam maju ke babak berikutnya. Dan ketika Wang Lin inginlah pulang, tidak sengaja melihat sosok dari pedang kaisar. Begitu juga dengan si pedang kaisar, dia tidak sengaja melihat Wang Lin dan auranya begitu sangatlah familiar. Sehingga Wang Lin yang tidak inginlah diketahui, dia langsunglah pergi dari sana. Tetapi ya pedang kaisar yang telah menyadarinya mencoba untuklah mengejar-ngejarnya guys. Dan Su Ligou meminta kepada Wang Lin kirimkan dia saja untuklah menghadapi pedang kaisar tersebut. Sangat disayangkan ketika Wang Lin mengeluarkan Su Ligou dan dia melihat kalau pedang kaisar ini adalah seorang gadis yang begitu cantik, membuat Su Ligou langsunglah jatuh cinta. Padahal Wang Lin telah berharap besar kepada Su Ligou bisa menghadapi pedang kaisar dan mengulur waktu guys. Tetapi kenyataannya malah berbalik. Su Ligou sudah benar-benar jatuh cinta, bahkan melupakan sosok dari Wang Lin sebagai tuannya guys. Meski dirinya telah mendapati penolakan berkali-kali, bahkan sampai ditinju ditendang, Su Ligou tetaplah tidak menyerah untuk mendapati hatinya guys. Dia terus-terusan menggodanya, bahkan ya untuklah mengejarnya. Ya ini benar sih untuk mengulur waktu, tetapi ya Su Ligou ini kan dibutuhkan untuk pertarungan berikutnya, karena dia sekarang ini sebagai pedang surgawi. Lantas, Wang Lin langsunglah menarik dia kembali. Sontak ya, Su Ligou sungguhlah tidak terima karena gadis tersebut adalah takdirnya dan dia haruslah mengejar takdir tersebut. Bahkan ya, dia mencoba untuklah memberontak kepada Wang Lin. Dan siapa sangka, dia berhasil untuklah keluar dari tubuh Wang Lin tanpa diperintahkan sama sekali. Dari sinilah, Wang Lin memang sudah memperkirakan kalau kemampuan Su Ligou di masa depan tidak lagi bisa untuklah ditahan olehnya guys. Jadi ya, dia haruslah lebih tegas, sehingga Su Ligou kembali ditangkap. Tetapi Su Ligou yang tidaklah terima, dia langsunglah memanggil Xiao Hei untuklah mengajaknya bekerja sama. Sehingga ya, Wang Lin mengeluarkan tekanan spiritual. Siapa sangka Su Ligou semakinlah memberontak, dan dia berkata, demi cinta, dia akanlah melakukan apapun. Tetapi ya, tiba-tiba Xiao Hei dikendalikan oleh Wang Lin dan berniat menyerang Su Ligou. Lantas ya, Su Ligou ketar-ketir dan langsunglah sadar serta meminta maaf atas kesalahannya. Lalu, Wang Lin menambah segel di jiwanya. Di sini ya, Wang Lin bukan hanya takut kehilangannya,
Tetapi dia juga takut kalau Suligao akanlah hancur, karena di kota iblis ini banyak sekali individu-individu yang kuat. Takutnya ya keberadaan dia diketahui, ujung-ujungnya dia tertangkap, dan dia akanlah dijadikan sebagai budak pedang untuk selama-lamanya. Dan Suligao berjanji kalau dia tidak akanlah mencari kekasihnya lagi. Bisa-bisanya ya langsung dianggap kekasih, guys. Lalu pada malam harinya, beberapa kultivator dari luar datang menemui Wang Lin hanya untuk mengucapkan terima kasih. Dengan tindakan dia dari kompetisi membuat mereka semakin memahami apa itu arti sebenarnya dari semangat seorang kultivator. Ternyata ya untuk para kultivator ini juga Sumbulla tidak terima dengan aturan yang ditetapkan. Padahal ya untuk para jenderal iblis telah dibantu. Tetapi para iblis ini malah memperlakukan mereka seperti budak. Padahal untuk kompetisi ini, merekalah yang berjuang sampai mati. Dan para jenderal iblis inilah yang mendapati manfaatnya. Jadi ya, mereka telah memutuskan untuklah menarik diri, dan pertemuan ini juga sebagai bentuk perpisahan dia kepada Wang Lin. Setelah mereka pergi dari sana ya, Wang Lin juga sebenarnya kebingungan. Padahal dalam aturan, dia sudah termasuk begitu melanggar. Dan mengapa para jenderal iblis ini sama sekali tidaklah menghukum mati dirinya? Sudah pasti ya ada sesuatu yang disembunyikan, jadi Wang Lin akanlah mengikuti arusnya, guys. Lalu Wang Lin berniat untuklah berkeliling. Lagi dan lagi, Wang Lin bertemu dengan pria tersebut. Yang tak lain, dia adalah Kaisar Iblis. Dan mereka berdua pun langsunglah meminum teh. Siapa sangka ya, ketika Wang Lin meminum teh, dia pun langsunglah mengulang semua masa lalunya. Dari pertama kali tidak menjadi kultivator, sampailah sekarang ini ya. Dalam hatinya, dia berkata, jika dirinya mengikuti takdir ataupun kehendak dari surga, mungkin ya dia sudah lama terkubur di tanah kuning. Meski Wang Lin mengakui dirinya berada di jalan yang berbeda daripada yang lain, tetapi baginya itu adalah jalan yang benar, karena dari awal dia sudahlah menentang takdir dan juga menentang surga. Dan dia bersyukur dengan jalan seperti ini ya, dia masihlah bisa hidup dan bahkan memiliki kekuatan sampailah seperti ini. Hanya dengan meminum teh bersama Kaisar Iblis ya, serta diiringi dengan musik kecapi, Wang Lin berterima kasih kepada sang Kaisar Iblis karena dia telah mendapati pencerahan. Setelah Wang Lin pergi dari sana, Kaisar Iblis berkata, "Kaulah yang menjadi jalan menuju tujuan utamanya." Dan Kaisar Iblis sangatlah yakin kalau Wang Lin akan menjadi leluhur Tao yang sangatlah disegani oleh seluruh para kultivator. Waduh, atuh itu mah udah pasti ya. Dan kita bersambung untuklah episode 119. Dilanjutkan ya untuk minggu depan. Untuk episode kali ini, kita puas dengan tindakan dari Wang Lin. Memang peraturannya tidak boleh untuk menghabisi para iblis. Tetapi ya Wang Lin jauh lebih pintar. Menghancurkan kultivasi dan membiarkan mereka hidup itu lebih menderita, guys. Ya kalian tahu lah ya, seorang kultivator, jika kultivasinya dihancurkan, maka ya mereka akan lebih menderita daripada manusia biasa. Maka ya biasanya disebut seorang kultivator yang telah hancur kultivasinya dikatakan sebagai sampah masyarakat, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.